Sparko to mean too much hard work as Martin comes through and Woi, ada yang lagi kebut-kebutan nih. Close to that between Marquez and Zarco directly ahead of him. This is not what Jorge Martin needs. Vinales being Apa? Teman di rumah nggak tahu ini lomba apa? Martin running in hot through turn 4 to make the initial Kalau begitu, Otan harus minta bantuan Om Editor. Om Editor, coba kasih gambar lain yang lebih jelas ya. coming through turn 14. This is certainly playing into hands. Nah, itu dia teman. Sobat Otan si Itik asal Payakumbuh, Sumatera Barat. Sparko to mean too much hard work as Martin. Kecepatannya memang di atas rata-rata. Sparko to mean too much hard work as Martin comes through again on Vinales, but again it doesn't work out for him. And how close is that between Marquez and Zarco directly ahead of him. This is not what Jorge Martin needs. Pacu Itik atau Pacu Itiak merupakan salah satu tradisi masyarakat Minang Payakumbuh. Tradisi ini memang terbilang cukup unik ya teman, soalnya menggunakan itik untuk lombanya. Saat ini Pacu Itik sudah ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda khas Indonesia loh. Yeay! Beruntung sekali Otan bisa melihat perlombaan pacu antar itik ini teman. Ini merupakan ajang tahunan yang pastinya seru banget. Gimana gak seru? Orang perlombaannya saja sudah dimulai sejak 3 bulan lalu. Jadi hampir sama dengan kejuaraan balapan motor pada umumnya. Mereka semua bakal memperebutkan poin untuk menjadi pemenangnya. Kebetulan hari ini merupakan acara puncaknya teman. Jadi kita bisa lihat deh siapa yang akan jadi juaranya. Duh, Otan makin deg-degan nih. Oh iya teman, dalam perlombaan kali ini banyak sekali kategori yang dilombakan. Mulai dari kelas 800 meter sampai dengan kelas 1600 meter juga ada tuh. Biasanya kelas yang paling ramai oleh peserta adalah di kelas 800 meter ini. Karena di sini tempatnya para pemula unjuk kebolehannya teman. Gak heran kalau terdapat banyak peserta anak-anak yang ikut serta di kelas ini. Otan mau lihat seberapa mahir mereka dalam menerbangkan itiknya. Wah, ternyata Otan sudah salah menilai kemampuan kalian teman. Meskipun masih anak-anak, tapi kemampuan kalian melemparkan itiknya udah lihai. Luar biasa. Usia sama tenaga, kalian boleh kalah sama orang dewasa. Tapi soal semangat, boleh diadu nih. Otan salut sama kalian. Yang terpenting, anak-anak ini mau menjadi bagian dalam tradisi ini. Soalnya kalau tradisi ini gak ada yang lanjutin kan, sayang kan? Loh, apa Otan gak salah lihat? Kakak satu itu mau ngapain? Kok bawa-bawa itik segala? Jangan-jangan, wah, dia mau ikutan lomba juga. Tapi emang boleh? Setahu Otan kan perlombaan ini hanya dimainkan oleh para kaum laki-laki saja. Tapi sebentar, Otan cari tahu dulu ya teman. Jadi, pacu itik ini memang sudah ada sejak dulu. Awalnya tradisi ini hanya dilakukan oleh para pemilik itik saja. Ya, kebanyakan memang dimainkan oleh para bapak-bapak. Tapi sampai saat ini belum ada larangan kok kalau perempuan tidak boleh memainkan pacu itik. Hanya saja, dulu masyarakat Minang memang melarang anak perempuannya pergi berkumpul bersama laki-laki. Kalau bahasa Minangnya sih sumbang bagawa. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya banyak juga perempuan Minang terutama di daerah Payakumbuh yang tertarik dengan pacu itik. Ya salah satunya Uni Gadis ini teman. Uni Gadis merupakan satu-satunya pemain pacu itik perempuan yang ada di Payakumbuh. Awalnya sih Uni Gadis gak berani turun langsung ya, karena pesaingnya jelas kebanyakan kaum laki-laki yang sudah berpengalaman.
Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Unigadis memberanikan diri tampil di kelas pemula. Sparkle makes too much hard work. The Martin comes through again on Vinales, but again it doesn't work out for him. That close up between Marquez and Zarco directly ahead of him. This is not what Jorge Martin needs. Vinales being a proper pest here in Valencia. Jorge Martin running in hot through turn 4 to make the initial pass on Vinales, but a little bit offline. The gap was clearly there. Vinales was going to take it. Zarco and Marquez. Dan ya, hasilnya luar biasa. Unigadis dan tim berhasil menjadi juara umum di pacuan kali ini, teman. Wah, selamat ya Unigadis. Semoga Uni bisa jadi inspirasi wanita hebat lainnya di luar sana. Kalau jarak 800 meter sih masih terlalu dekat ya teman. Gimana kalau kita coba jarak 1600 meter? Biasanya, itik-itik di kelas ini merupakan itik mahal dan pastinya salah satu yang terbaik ya teman. Maklum saja, jarak segitu kan artinya butuh tenaga ekstra dan kemampuan terbang yang lebih jago. Untuk menuju ke titik startnya aja, kita perlu menggunakan motor loh. Oh iya, trek atau lintasan yang digunakan ini juga jalan raya ya teman. Jadi pacu itik ini memang belum punya lintasan khusus, sehingga jalan raya inilah yang digunakan sebagai arenanya. Semua siap! Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ayo sob, kalian pasti bisa. Lihat cara terbang mereka, teman. Tidak seperti burung pada umumnya. Itik hanya mampu terbang rendah. Mereka juga mampu bermanuver, sehingga lintasan yang berkelok seperti ini terlihat mudah baginya. Tidak hanya memiliki kemampuan terbang yang baik, ternyata ingatan sobat totan ini juga luar biasa loh. Tuh, buktinya mereka mampu menaklukkan lintasan berkelok tanpa satupun yang tertabrak. Tidak hanya penglihatan yang mereka gunakan, ternyata mereka juga menggunakan kekuatan memori mereka loh. Pantang menyerah dan kerahkan semua tenagamu, seperti Transmedia yang power up! Whoosh! Kalau dilihat-lihat, itik ini sebenarnya tidak ada bedanya ya dengan yang ada di daerah lain. Tapi kenapa mereka bisa terbang? Bahkan jarak terbangnya cukup jauh. Jadi begini teman, itik di sini merupakan itik pilihan yang dilatih untuk menjadi atlet. Ya bisa dibilang kemampuan mereka terbang adalah hasil dari latihan keras mereka tuh. Bayangkan saja, hampir setiap hari mereka melakukan latihan terbang. Dimulai dari jarak 100 meter sampai kiloan meter. Gak cuma itu, seperti pada atlet umumnya, itik-itik di sini juga mendapatkan perawatan khusus ya teman. Salah satunya asupan nutrisinya. Selain makannya dibatasi, mereka juga rutin diberi jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Secara gak cuma sering terbang, itik di sini juga seneng banget berenang teman. Usia itik yang bagus untuk dilatih menjadi atlet profesional mulai umur 6 bulan teman. Jika sudah jadi juara, itik terbang ini bisa dihargai jutaan rupiah. Tapi tahukah kalian jika pacu itik ini muncul karena ketidaksengajaan? Konon, tradisi ini dimulai sejak tahun 1926. Di mana saat itu ada seorang warga yang sedang menggembalakan itik di sawah. Karena jumlah itiknya banyak, alhasil si penggembala dibuat kerepotan tuh. Akhirnya nggak heran kalau ada salah satu itik yang terpisah dari kawanannya. Setelah jauh tertinggal, akhirnya paman ini dibuat kaget karena ada itik yang terbang ke arahnya. Kejadian ini tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Nah, dari situlah tercetus ide untuk melatih itik terbang dan dijadikan olahraga tradisional. Hingga saat ini pacu itik ditekuni secara profesional.
hingga dibentuk Porti atau Persatuan Olahraga Pacu Itiak. Wah, ternyata tidak hanya lomba pacuan, di sini juga ada lomba masak itiak lado mudo. Ini merupakan salah satu masakan khas ranah Minang. Biasanya, itik yang tidak terpilih jadi atlet, mereka akan diolah untuk dikonsumsi teman. Selain rasanya yang lezat, itik memiliki kandungan protein, lemak, kalsium, dan zat besi yang pastinya baik untuk tubuh. Daging itik yang sudah dibersihkan, dimasak menggunakan bumbu lado mudo atau cabai hijau. Dimasaknya menggunakan api kecil, sehingga bumbu bisa meresap baik hingga ke dalam. Kalau sudah seperti ini, dijamin bau khas itik atau bebeknya sudah hilang. Duh, Otan jadi lapar deh. Teman, inilah keseruan di balik layar Siotan. Wah, apa ini? Wah, tahu aja deh kalau Transmedia lagi ulang tahun yang ke-22. Pakai dikasih surprise segala. Duh, Otan jadi malu deh. Terima kasih masyarakat Payakumbuh. Kalian memang the best deh. Otan jadi terharu. Otan dan kakak-kakak tim liputan mau bikin game seru-seruan nih bareng ibu-ibu. Tenang Bu, pertanyaannya hanya seputar Sobat Otan aja kok. Oke Otan, sekarang kita mulai gamesnya. Ibu-ibu siap? Siap. Oke, sebutkan ikan hias air tawar yang berawalan huruf G. Gublak. Galau. Galau. Gurami. Gurame bukan ya? Bukan. Gojilan. Gojilan. Bukan. Ganas. Ganas. Gagal. Bencana. Bencana. Gurame. Bukan. Gurame bukan. Gurita. Gurita. Bukan ibu. Lanjut, air tawar, ingat. Pas. Pas. Ikannya kecil ya. Maju lagi. Kutu. Kutu bukan. Pas. Pas. Kucing. Kucing bukan. Gufo. Gufo juga bukan. Ternyata nggak ada yang bisa jawab, Tan. Kita kasih aja ini ikannya dia. Wah, beragam sekali nih jawabannya ibu-ibu. Tapi masih salah semua ya Bu jawabannya. Wah, harus Otan kenalin ya sama Sobat Otan satu ini. Oke, langsung aja deh Otan kasih tahu jawabannya nih. Sobat Otan ikan hias air tawar yang berawalan huruf G yaitu gapi teman. Ikan gapi ini bentuknya kecil dan berwarna-warni loh. Ayo deh, sini Otan kenalin lebih dekat dengan Sobat Otan satu ini teman. Ini dia, si kecil-kecil yang sungguh menggemaskan ya. Karena memiliki beragam jenis dan pastinya warna yang indah tuh. Ikan gapi awalnya adalah ikan rawa atau sungai kecil teman. Namun karena keindahan ekor dan siripnya, akhirnya banyak yang berminat memeliharanya jadi ikan hias. Sobat Otan ini awalnya ditemukan di Trinidad pada 1866. Sehingga penamaan ikannya pun sama dengan penemunya sebagai bentuk penghargaan. Uniknya si gapi ini dibawa masuk ke Indonesia sejak tahun 1920. Tapi bukan untuk dijadikan ikan hias, melainkan untuk memakan jintik nyamuk malaria yang saat itu mewabah di Indonesia. Salah satu
jenis ikan hias air tawar ini menjadi salah satu ikan favorit yang dikoleksi para penghobi loh. Alasannya karena sobat totan ini mudah menyesuaikan diri dan mudah perawatannya. Gak perlu pakai aerator juga dia bisa hidup. Makannya juga sedikit, jadi akuariumnya selalu terlihat bersih. Gak perlu sering-sering kuras. Siapa yang di rumah banyak nyamuk ngacung? Tuh kan jentiknya ada di mana-mana. Otan kasih tips penting nih untuk menghilangkan jentik nyamuk. Nah, ayo Kayu, kasih tahu teman-teman caranya. Caranya cukup dengan memelihara Guppy di dalamnya. Langsung deh dilahap habis sama sobat totan ini. Tuh kan, selain mengurangi nyamuk nakal berkurang, lingkungan jadi lebih sehat dan menambah keindahan pastinya. Jangan lupa mempraktekannya di rumah ya. Memelihara Guppy ternyata bukan hanya sekedar hobi semata loh teman. Banyak juga yang percaya bahwa memelihara sobat totan satu ini memiliki beragam manfaat tuh. Nah, salah satunya yang dirasakan oleh Ibu Mentari nih. Ibu, kenapa sih suka pelihara Guppy? Oh gini Tan, soalnya pelihara ikan Guppy selain bikin kita rileks, santai, juga hiburan anak-anak ya kan? Iya. Kenji happy nggak? Iya. Happy? Mau warna apa? Warna Iya, jadi selain itu juga bikin kita lebih warna hitam. Oh iya tuh kan, jadi hiburan buat anak-anak juga, bikin kita penghilang stres juga. Jadinya bikin hati lebih tenang. Tuh kan, banyak manfaatnya teman. Ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa semakin banyak ikan di dalam akuarium akan semakin baik meningkatkan suasana hati. Jadi, sobat-sobat totan ini bisa bikin happy terus ya. Malahan sebagian masyarakat juga percaya jika memelihara Guppy ini membawa keberkahan loh. Weh, emang keren kamu sob. Tuh. Beragam jenis Guppy sudah mulai dibudidayakan di tanah air. Salah satunya yang ada di Swasti Farm, Yogyakarta ini. Beberapa di antaranya ada jenis albino full red, blonde yellow cobra, albino galaxy red tail, half black white crown tail, blue mosaic, dan albino galaxy blue tail. Tuh lihat, kece-kece kan tampilan sobat totan? Teman, ikan Guppy ini mendapat julukan Millilion Fish. Alasannya ya karena dia memiliki kecepatan berkembang biak yang cukup baik. Nah, biasanya setiap pemijahan ikan Guppy ini dibutuhkan 1 ekor jantan dan 2 betina. Tujuan dicampur dengan 2 betina agar produksi anakan semakin banyak. Karena pejantan memiliki kemampuan memijah 2 betina sekaligus. Biasanya, tanda mereka akan melakukan pemijahan dengan saling kejar-kejaran terlebih dulu tuh. Hanya butuh waktu sekitar 21 hingga 25 hari, biasanya Guppy betina sudah mulai membesar dan akan segera beranak. Nah, pada saat inilah waktunya memisahkan Guppy betina yang akan beranak ini dari pasangannya. Indukan Guppy yang sedang mengandung ini pastinya akan terlihat dari perubahan fisiknya, yaitu perutnya agak membesar dan buncit. Halo Bumil cantik, sehat-sehat ya. Biasanya, indukan Guppy yang akan beranak ini akan cenderung lebih aktif bergerak daripada biasanya. Terkadang bahkan lebih agresif teman, karena ingin mencari tempat yang lebih aman untuk melahirkan anak-anaknya. Ya ampun, Totan sampai kelupaan mau kasih lihat ketika ibu Guppy melahirkan sobat-sobat Totan. Tuh lihat, sungguh menggemaskan ya teman. Ternyata ikan Guppy tidak bertelur ya, akan tetapi melahirkan tuh. Istilahnya dikenal dengan sebutan ovovivipar. Siklus melahirkan sobat totan ini biasanya setiap 21 hari sekali. Sekali melahirkan bisa puluhan ekor anakan Guppy tuh. Anakan-anakan Guppy ini keluar dari perut indukannya dan langsung bisa berenang loh. Wow, hebat juga kamu sob. Oh ya teman, setelah melahirkan, indukan pun harus segera dipisah ya. Karena indukan Guppy bersifat kanibal juga. Bisa-bisa anakan Guppy menjadi santapan indukannya tuh kalau mereka tidak dipisah. Jangan lupa
catat waktu kelahiran dan jenis gapinya ya, agar jenisnya dan proses perkembangbiakannya tercatat dengan baik. Nah, setelah anakan gapi dipisahkan dari indukannya dan diberi label, saatnya meletakkan anakan gapi ini ke rak penyimpanan anakan. Setelah anakan gapi dipisahkan dari indukannya dan diberi label, saatnya meletakkan anakan gapi ini ke rak penyimpanan anakan. Kalau sudah berusia 2 minggu, anakan gapi ini akan dipindah ke akuarium pembesaran yang sedikit lebih luas. Oke Kak, ayo segera pindahkan sobat-sobat otan biar cepat besar. Nah, biasanya kalau sudah berusia sekitar 3 bulan, gapi pun sudah siap dipasarkan tuh teman. Teman, ada yang mirip dengan gapi namun ternyata berbeda loh. Masyarakat biasa menyebutnya ikan cere. Perbedaannya, ikan cere ini berukuran lebih kecil dan tidak memiliki ekor yang lebar seperti gapi. Gak cuma itu, tampilan cere betina pun transparan dan tidak berwarna. Walaupun sebagian masyarakat ada yang mengira cere dan gapi sama, pada kenyataannya mereka berbeda ya teman. Namun fungsinya bisa sama-sama digunakan sebagai mosquito fish tuh, alias ikan pemakan larva nyamuk yang ada di air. Kalau lihat ikan yang kecil warna-warni begini aja bisa bahagia, coba yuk kita ketemu ikan warna-warni yang gede-gede. Teman, lokasi piknik ibu-ibu kali ini di Umbul Ponggok tuh. Kolam yang berasal dari sumber mata air ini sangat jernih loh. Uniknya di sini teman-teman bisa berenang bareng dengan sobat otan tuh. Tapi sebelum main air, ibu-ibu mau kasih makan ikan dulu ternyata. Ayo Bu, kasih sobat otan makan dulu. Ki neng Umbul Ponggok iki sing apik neng jero banyune lho. Kowe tak wae kejutan koyo akuarium dalam air gitu. Oke. Wah, ada kejutan apa lagi sih Bu? Bikin penasaran aja. Wih, udah pada nyebur aja nih ibu-ibu. Oke, otan juga ikutan Wah, jernih juga ya bawah air di sini. Wah, banyak sobat otan juga tuh. Ada ikan koi, bawal, dan juga nila. Wah, ya ampun. Beneran surprise sekali nih si teman. Oh iya teman, bulan Desember merupakan bulan yang spesial ya. Bulan ini merupakan hari jadi Transmedia loh. Otan juga gak nyangka nih, ibu-ibu dan pengunjung Umbul Ponggok membuat ucapan untuk hari jadi Transmedia. Tak ketinggalan, ikan-ikan sobat otan juga ikut memeriahkan tuh. Wah, makasih ya semuanya. Semoga di hari jadi Transmedia yang ke-22 ini semakin jaya dan berkah selalu. 1, 2, 3, surprise! Transmedia, semoga jaya selalu. Wih, ada Bunda sama Kak Fauzi tuh. Bunda lagi healing ya? Otan ikut dong. Asik, bisa menikmati sejuknya udara tanah Pasundan. Tiris, oi. Teman, hutan yang dikunjungi Bunda dan Kak Fauzi ini merupakan hutan pinus yang diselingi dengan tanaman kopi. Bun. Cepat, Bun. Cepat, ini ada lagi nih. Ayo, ini Puniseus Bun. Gede nih Bun. Wah, cakep bener nih.
Betina nih kayaknya. Tuh lihat. Aduh lagi nangkring enak dia. Ini baru ular nih. Wah. Nih. Cantik sekali poninya ya Allah. Pemantauan kali ini mantap sekali, teman. Kali ini Bunda Iin dan Kak Fauzi bertemu Trimeresurus puniceus alias ular bandotan pohon. Ular berbisa tinggi ini endemik di wilayah Asia Tenggara. Persebarannya ada di Jawa, Sumatera, Kepulauan Natuna, Mentawai, dan Simalur. Ular ini biasanya banyak ditemukan di daerah perbukitan dan pegunungan yang cukup lembab ya. Teman, ular viper ini ternyata nggak cuma bisa ditemukan di alam ya. Ada banyak juga yang sudah dibudidayakan. Kali ini Bunda Iin berkunjung langsung ke lokasi budidayanya di Soreang, Kabupaten Bandung. Tan, Bunda sekarang ada di ruangan penuh dengan viper cantik. Ini ular-ular dari seluruh daerah Indonesia ya, Mas? Ya. Karena di Indonesia ini setiap provinsi punya viper masing-masing, kecuali Maluku dan Papua. Tuh cantik-cantik sekali, Tan. Wah, banyak juga ya Bun vipernya. Otan kasih info ya, ternyata ada 364 jenis viper di seluruh dunia loh. Sekarang coba kita kenalan sama viper yang di sini yuk. Nah tuh ada Tropidoleimus wagleri atau viper yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ada viper dari Nusa Tenggara Barat atau bernama Blue insularis. Ada juga dari Sulawesi, Tropidoleimus subannulatus. Wah, warnanya bagus ya teman, sobat-sobat Otan ini. Nggak heran kalau banyak ular viper jadi diminati para pecinta ular karena kecantikan dan keunikan motif warnanya teman. Eits! Tapi jangan lupa, walaupun berpenampilan menarik, mereka tetap ular berbisa yang berbahaya ya. Jadi, mereka tidak boleh sembarang dipelihara tanpa pengetahuan dan keahlian yang cukup. Tan, sekarang Bunda mau coba nih ya, mau simulasi pakai buah apel dan cairan pewarna. Di sini seperti apa? Bisa ular seandainya masuk ke tubuh manusia seperti apa? Tapi ini cuma simulasi aja loh ya. Ketika ular viper memasukkan bisa ke tubuh manusia, memang cukup cepat ya penyebaran racunnya. Hanya hitungan menit saja, racun sudah menyebar tuh. Makanya, jangan coba-coba untuk main-main sama sobat Otan ini. Teman, salah satu cara sobat Otan ini mendeteksi mangsanya yaitu menggunakan sensor panas. Karena ular viper ini memiliki alat pendeteksi panas loh. Tuh, lihat aja teman, langsung menyerang ketika sobat Otan ini mendeteksi panas. Wah, langsung terbang dan mengeluarkan taring kamu sob. Ih, ngeri. Oh iya teman, lubang pengindera panas ini letaknya antara mata dan hidung. Kemampuan melihat hanya dengan mendeteksi panas ini memungkinkan mereka berburu di tempat gelap sekalipun loh. Bahkan sobat Otan ini mampu mendeteksi panas dengan jarak sekitar 1 meter loh. Wih, mantap sob. Oh ya teman, dibandingkan jenis piton dan boa yang juga dapat mendeteksi panas, kemampuan ular viper mendeteksi panas ini ternyata 10 kali lipat lebih sensitif loh. Wih, keren sob. Teman, kita mau uji coba sensor gerak pada ular viper ya. Oke sob, kali ini gerakan balonnya yang menjadi ancaman buat kamu ya. Bisa nggak nih seranganmu mengenai target balon ini? Oke sob, tunjukkan aksimu. Wah, sudah menjulurkan lidah. Tandanya sobat Otan ini sudah mulai mendeteksi keberadaan balon berisi air ini. Selain itu, posisi badannya pun sudah merasa terancam, terlihat dari gerakan ekornya. Nah, ini juga menandakan dia siap untuk menyerang.
langsung melesat tepat pada sasarannya. Mantap kamu, Sob. Balon yang berisi air langsung pecah dalam sekali serangan. Betul-betul tajam taringnya, teman. Terserempet sedikit saja, langsung pecah balonnya. Keremak, Sob. Gerakan kamu sungguh cepat dan tepat. Wih, ngeri-ngeri sedap sih kalau papasan sama kamu di hutan. Lebih baik menghindar ya, teman, daripada bahaya. Pokoknya jangan macem-macem deh sama sobat hutan satu ini. Aham. Mumpung Transmedia lagi ulang tahun, Bunda Iin juga mau kasih selamat nih. Sikat, Bun! Selamat ulang tahun Transmedia ke-22. Semoga semakin power up.